semua, perkenalkan nama saya Sofina dengan PEM 2051072, mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum dari kelas 4 HMA. Pada kesempatan kali ini saya hadir di sini dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Yudi Priyo sebagai salah satu syarat ujian akhir semester. Saya akan membahas terkait salah satu putusan posisi dominan dan membandingkan dengan putusan lainnya yang serupa. Let's go to the topic. Putusan perkara nomor 10 KPPU strip M 2021 yang menjadi identitas terlapor dalam perkara ini yaitu PT Intersarana Prabawa yang beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kasus posisi menurut pendapat KPPU yaitu terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Kusuma Sentra Kencana oleh PT Intersarana Prabawa sebagai objek perkara dalam kasus ini. Perkara ini diduga melanggar pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat junto pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010. Pada tanggal 5 April 2013, PT Intersarana Prabawa melakukan pengambilan alihan saham PT Kusuma Sentra Kencana sebanyak 55% saham untuk pengembangan usaha di bidang properti dikarenakan PT Kusuma Sentra Kencana berencana menjual sahamnya karena memerlukan dana untuk operasional perusahaan. Pengambilan saham ini mengakibatkan PT Intersarana Prabawa menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan yang diambil alih tersebut. Oleh karena itu, wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal efektif yuridis, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013 dan paling lambat 1 Oktober 2013. Namun baru dilaporkan pada tanggal 16 November 2021, sehingga telah cukup terbukti melanggar pasal yang diduga dan dapat dikenakan sanksi administratif kepada terlapor berupa denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah. Kasus posisi menurut pendapat pelaku usaha yaitu menyatakan bahwa benar pada tanggal 5 April 2013 PT Intersarana Prabawa telah melakukan pengambilan saham PT Kusuma Sentra Kencana sebanyak 55% sesuai akta pemilihan hak atas saham dan kemudian terlambat memberitahukan kepada KPPU. Oleh karenanya, terlapor menyampaikan permohonan maaf dan meminta KPPU agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara ini yaitu KPPU mempertimbangkan bahwa terlapor terbukti memenuhi unsur-unsur yang dilanggar, yaitu yang pertama unsur badan usaha atau pelaku usaha, bahwa terlapor merupakan pelaku usaha sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 UU nomor 5 tahun 1999 dan juga sebuah badan usaha berdasarkan pasal 1 angka 6 PP nomor 57 tahun 2010. Yang kedua, unsur pengambil alihan saham, bahwa terlapor telah melakukan pengambil alihan saham sebesar 55% yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian perusahaan PT Kusuma Sentra Kencana sehingga telah memenuhi pasal 28 ayat 2 dan 3 UU nomor 5 tahun 1999. Yang ketiga, unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah batas tertentu, bahwa terlapor telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi dan juga tidak memenuhi batas nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 sehingga terlapor terbukti memenuhi salah satu dari kedua tersebut. Unsur wajib memberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan. Terlapor telah melebihi 30 hari pelaporan sejak pengambil alihan berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2013 yang mana dilaporkan pada 16 November 2021 sehingga telah melanggar ketentuan pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999 junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terlapor mengakui dan menerima dalil keterlambatan pelaporan, kooperatif dalam persidangan dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam putusan yang ingkrah. Amar dalam putusan ini yaitu yang pertama menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999 junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010. Yang kedua, menghukum terlapor membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerima 425812. Yang ketiga, memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selama-lamanya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Yang keempat, memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Selanjutnya putusan yang kedua yaitu perkara nomor 5 KPPU strip M 2021 yang menjadi identitas terlapor dalam putusan yaitu PT Agro Multi Persada yang beralamat di Jakarta. Kasus posisi menurut pendapat KPPU di sini yaitu terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Talent Agromas oleh PT Agro Multi Persada yang diduga
melanggar ketentuan pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambil alihan saham. Pada tanggal 26 September 2014, terlapor mengambil alih 99,9% saham dari masing-masing perusahaan dengan tujuan pengembangan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadikan terlapor sebagai pemegang saham mayoritas pada kedua perusahaan yang diambil alih tersebut, sehingga wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal efektif yuridis, yaitu pada 16 Oktober 2014 dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 26 November 2014, namun baru dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2020, sehingga terbukti bersalah dan dikenakan sanksi administratif minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah. Kasus posisi, menurut pendapat pelaku usaha bahwa terlapor sejak berdiri sangat berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan bertindak secara independen atas kegiatan usahanya, sehingga melaksanakan tindakan akuisisi secara mandiri tanpa pertimbangan induk atau anak perusahaan. Terlapor tidak memiliki niatan untuk melakukan kelalaian yang bertentangan dengan hukum secara sengaja. Terlapor saat itu dalam hal akuisisi meminta pertimbangan legal opini dari advokat, yang menyatakan bahwa terlapor sebagai pihak pengambil alih saham tersebut adalah parent, bukan sebagai konsolidasi. Yang berarti nilai aset maupun nilai penjualan belum melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh KPPU, sehingga atas dasar ini terlapor yakin dalam melanjutkan pelaksanaan akuisisi tanpa melaporkan kepada KPPU. Namun setelah melakukan akuisisi terhadap kedua perusahaan tersebut dari 2014 sampai 2020, kedua PT itu masih mengalami kerugian sehingga masih memerlukan suntikan dana dari terlapor untuk menjalankan operasional perusahaan, dan juga terlapor telah berupaya hingga saat ini tidak ada karyawan yang di PHK. Terlapor juga telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kelalaiannya dengan menyampaikan notifikasi kepada KPPU pada tanggal 29 Juni 2020. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara ini yaitu KPPU mempertimbangkan bahwa terlapor telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dilanggar, yaitu yang pertama, unsur badan usaha atau pelaku usaha, bahwa terlapor merupakan pelaku usaha sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 UU nomor 5 tahun 1999, dan juga merupakan badan usaha berdasarkan pasal 1 angka 6 PP nomor 57 tahun 2010. Unsur pengambil alihan saham, bahwa terlapor telah melakukan pengambil alihan saham sebesar 99,9% yang mengakibatkan terlapor menjadi mayoritas pengendali perusahaan yang diambil alih tersebut, sehingga terlapor telah memenuhi pasal 28 ayat 2 dan 3 UU nomor 5 tahun 1999. Unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu, bahwa terlapor telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungannya yang wajib diberitahukan kepada komisi dan juga tidak memenuhi batas nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada komisi sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010, sehingga terlapor terbukti memenuhi salah satu dari kedua unsur tersebut. Unsur wajib memberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan. Terlapor telah melebihi 30 hari pelaporan sejak pengambil alihan saham berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2013, yang mana dilaporkan pada 29 Juni 2020, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999, junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengenaan sanksi denda paling minimal yaitu 1 miliar dengan pemenuhan jaminan 20% dari nilai denda paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa pengakuan terlapor atas penggunaan pendapat konsultan hukum terdahulu yang menjelaskan tidak wajib melapor. Terlapor telah mengakui keterlambatannya, kooperatif selama persidangan, serta belum pernah dinyatakan bersalah dalam suatu putusan yang ingkrah. Amar dalam putusan ini yaitu menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU nomor 5 1999, junto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010, menghukum terlapor membayar denda 1 miliar rupiah yang harus disetor kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812. Memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selama-lamanya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Memerintahkan terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini. Selanjutnya, pendapat saya terkait dasar hukum dari kedua putusan, yaitu menurut saya dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan kedua perkara ini sudah sangat tepat, di mana kasus dari perkara tersebut keterlambatan dalam melaporkan pengembalian saham oleh terlapor kepada KPPU
karena telah memenuhi unsur yang ditetapkan seperti nilai aset atau nilai penjualan yang melebihi batasan, serta atas dasar itu pula terlapor melewati batasan pelaporan yaitu 30 hari sejak efektif yuridis ditetapkan. Oleh karena itu, dengan memutus pelanggaran atas dasar 29U nomor 5 tahun 1999 adalah hal yang tepat ketentuannya di mana pasal ini berbunyi sebagai berikut. Ayatnya yang pertama berbunyi penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud pada pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengembalian tersebut. Pada ayat kedua berbunyi ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Serta juga atas pelanggaran pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 yang mana secara ringkas menjelaskan terkait nilai aset dan nilai penjualan yang dilanggar oleh terlapor adalah terbukti nyata benar melewati batas namun tidak dilaporkan segera mungkin akhirnya berujung sebagai pelanggaran. Kedua putusan ini sudah sesuai sebagai kasus posisi dominan di mana para terlapor menjadi bagian mayoritas dari perusahaan yang diambil alihnya tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membandingkan kedua putusan tersebut dengan metode perbandingan hukum. Dalam hal ini saya akan menggunakan metode perbandingan hukum menurut Conrad Dreger dan Kurt Scheer, yaitu perbandingan hukum secara kritis, realistis, dan tidak dogmatis. Secara kritis, kita tidak mementingkan apa perbedaan atau persamaan dari sisi putusan hukum di atas, namun kita melihat dari apa penyelesaian itu sudah cocok dan dapat dipraktikkan secara adil. Dari kedua putusan di atas, metode yang digunakan dalam memutus perkara tersebut memang sama, namun penyelesaian yang diambil sudah cocok dan sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, sehingga hal ini berlaku secara adil kepada para terlapor dari latar belakang perkara yang sama, di mana artinya KPPU tidak memandang hambar dan sepihak atas suatu putusan. Secara realistis, bukan hanya meneliti perundangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga motif yang nyata. Dalam kedua putusan ini, majelis sangat memperhatikan motif dari para terlapor yang dilihat dari tanggapan para terlapor, di mana sangat cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan. Walaupun dalam putusan kedua, terlapor lebih membela dirinya dengan bukti-bukti nyata yang ada agar dapat menjadi pertimbangan lebih kuat bagi majelis untuk memberikan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara tidak dogmatis, di mana perbandingan hukum tidak ingin terkekang atas dogma hukum yang ada. Dalam putusan ini terlihat perbedaan putusan dari majelis hakim, di mana dalam putusan pertama tidak ada permintaan penyerahan jaminan denda seperti yang ada di putusan kedua, yaitu diminta untuk menyerahkan jaminan denda sebesar 20% pada denda yang dijatuhkan sama nominalnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak terkekang oleh dogma hukum yang sebelumnya terbentuk dan tetap memperhatikan keadaan terlapor di setiap masing-masing perkara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Priyo selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas 4 IHMA. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.